I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole guys, I'm bitches on my line. Pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan masyarakat merupakan proses penting dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada di dalam masyarakat. Nah, seorang pemimpin ini dia harus mampu mengolah informasi, data, saran, dan masukan, serta dia dapat melihat kebutuhan serta kondisi dalam masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, keputusan ini dia harus bermanfaat bagi banyak orang dan juga mudah dijalankan serta bermanfaat positif atau berdampak baik dalam jangka panjang. Pemimpin ini dia harus mampu bekerja sama dengan timnya dan juga berbagai pihak atau instansi dalam menjalankan program ini agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan secara tepat dan juga maksimal. 4 tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua merumuskan dan mengembangkan alternatif solusi, yang ketiga melaksanakan keputusan, dan yang keempat evaluasi keputusan. Yang pertama identifikasi masalah. Di sini kita mencari tahu masalah kesehatan apa yang sedang terjadi di masyarakat dengan cara kita melihat data dari puskesmas, rumah sakit, laporan petugas kesehatan, atau keluhan dari warga. Setelah kita temukan masalahnya, kita juga harus tahu siapa yang terkena dampaknya, seberapa besar pengaruhnya, dan apa penyebab utamanya. Yang kedua, merumuskan dan mengembangkan alternatif solusi. Setelah masalahnya jelas, langkah selanjutnya adalah mencari beberapa pilihan solusi. Solusi ini harus masuk akal, bisa dilakukan dengan sumber daya yang ada, dan tentunya harus efektif. Yang ketiga, melaksanakan keputusan. Setelah memilih solusi yang paling baik, saatnya kita menjalankan keputusan tersebut di lapangan atau langsung ke masyarakat. Yang keempat yaitu evaluasi keputusan. Setelah keputusan dijalankan, kita perlu mengevaluasi atau menilai apakah program atau keputusan tadi berhasil. Kita lihat hasilnya, apakah sudah efektif, apakah perlu diperbaiki atau disesuaikan agar program tersebut bisa terus berjalan dengan baik. Gaya pengambilan keputusan mengacu pada pendekatan atau cara seseorang atau kelompok atau memiliki tindakan di antara beberapa alternatif. Ada beberapa gaya pengambilan keputusan yang sering dikaji dalam literatur manajemen dan psikologi, antara lain yang pertama gaya direktif. Ciri-cirinya itu seperti cepat dan fokus, pada efisiensi, mengandalkan informasi yang terbatas, tidak terlalu banyak mempertimbangkan pendapat orang lain. Kekurangannya itu cepat dan tegas, rentan terhadap keputusan yang kurang matang atau kurang partisipatif. Yang kedua, gaya analitik. Ciri-cirinya itu menganalisis konsekuensi jangka panjang. Ciri-ciri yang kedua, senang menghadapi situasi kompleks. Yang ketiga, cermat dan mempertimbangkan banyak data serta alternatif. Kelebihannya itu lebih akurat dan nasional. Kalau kekurangannya itu proses pengambilan keputusan
bisa lambat. Yang ketiga, gaya konseptual. Ciri-cirinya itu yang pertama, fokus pada gambaran besar dan ide-ide kreatif. Contoh kedua, mengandalkan intuisi dan partisipasi kelompok. Menggambarkan intuisi dan partisipasi kelompok. Yang ketiga, terbuka terhadap pendapat orang lain. Kekurangannya itu bisa terlalu abstrak atau realistis. Kalau kelebihannya itu inovatif dan kolaboratif. Yang keempat, gaya berlaku. Ciri-cirinya itu mengutamakan hubungan interpersonal. Yang kedua, mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi dan sosial. Ciri-ciri yang ketiga itu mencari solusi yang diterima semua pihak. Kelebihannya itu partisipatif dan manusiawi. Kurangannya itu bisa sulit mengambil keputusan yang tegas. Tantangan dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama ada konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Yang kedua ada tekanan waktu. Dan yang ketiga ada informasi atau data yang tidak lengkap. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, di mana tiap orang atau kelompok seperti pimpinan, pegawai, atau mitra mempunyai tujuan yang berbeda-beda sehingga menjadi sulit untuk memutuskan yang adil bagi semua. Yang kedua, tekanan waktu. Terkadang keputusan yang harus diambil lebih cepat padahal belum ada cukup waktu untuk menganalisis lebih dalam. Yang ketiga, ada informasi atau data yang tidak lengkap. Keputusan yang dibuat dengan data yang belum lengkap atau belum pasti sehingga menimbulkan resiko atau salah ambil langkah. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, terdapat strategi yang dapat dikembangkan dalam organisasi. Yang pertama, yaitu menggunakan data yang dianalisis dengan tepat. Dengan alat bantu seperti analisis SWOT, yaitu dengan melihat kekuatan, kelemahan, dan kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan dihadapi. Yang kedua yaitu dengan pohon keputusan, yaitu dengan melihat berbagai opsi keputusan dan juga resiko yang akan terjadi dan hasil yang akan terjadi, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih dapat kita ukur atau yang menurut kita lebih baik hasil dan juga resiko yang dapat terjadi. Yang kedua yaitu dengan menciptakan lingkungan yang kolaboratif untuk mendorong komunikasi yang terbuka, yaitu lingkungan kerja yang mendorong kolaborasi dan keterbukaan yang memungkinkan setiap anggotanya timnya itu untuk menyampaikan ide, pendapat, pandangannya, pengalamannya tanpa takut untuk dijudge atau dihakimi. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis, yaitu anggota organisasi itu dapat membedakan informasi yang relevan atau tidak, yang tepat atau hoax, sehingga dapat menghindari keputusan yang didasarkan pada asumsi atau emosi semata dan menghasilkan solusi yang lebih inovatif, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu membentuk tim yang beragam dengan berbagai latar belakang dan keahlian. Tim yang terdiri dari berbagai individu dengan latar belakangnya, pengalamannya, dan keahliannya ini dapat memiliki sudut pandang yang
lebih luas atau beragam, sehingga mungkin ide-idenya atau ide-ide atau saran-sarannya tuh lebih kreatif dan inovatif, sehingga dapat mengidentifikasi resiko-resiko atau peluang yang mungkin terlewatkan dari anggota-anggota tim lainnya berdasarkan pengalaman atau ilmu yang mereka punya masing-masing.